Ya ibaratnya 100 ya dari 5 gitu aja, 5% dari 100. Berarti intinya akan terjadi pengurangan manusia secara besar-besaran, Mas. Nah, makanya itu kan Dan kemungkinan untuk Nusantara, negara kita ini akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Pandangan Mas Tinus bagaimana? dulu saya pernah bilang ya, dulu ini kan aku bilang gini, jadi kayak ada pergeseran medan magnet ya kan, antara kutub utara dan kutub selatan. Nah ini nanti mempengaruhi guncangan air samudra ya kan. Nah pecahnya kutub es, nah itu mengakibatkan pemanasan global. Nah itu butuh proses beberapa tahun untuk pemulihan kembali. Tapi kan di Jawa kan masih beruntung kan gitu. Karena apa? Di Jawa termasuk Nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air kan ngono. Kehijauannya dari apa namanya Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa, nggak kayak di negara-negara lain kan gitu kan. Makanya kan leluhur kita ada bilang, yang dibilang itu kan sok bakale Cina Londo kari sak judu, Jawa kari separo kan gitu. Ya itu diambil, ya itu tadi ibaratnya separuh itu kan 50%. 50% itu tergolong adalah Asia Tenggara. Dan sak judu itu dalam arti 2%. Cina Londo dari sak judu itu 2%. Dan di kumulatif dunia 5% kan gitu. Makanya kan di dalam Bharatayuddha Jaya binangun antara Kurawa dan Pandawa 5, Kurawa 100, perbandingannya adalah 5 banding 100 kan gitu. Jadi ya ibaratnya 100 ya dari 5 gitu aja, 5% dari 100. Berarti intinya akan terjadi pengurangan manusia secara besar-besaran, Mas. Nah makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin. Jangan terlalu berlarut-larut tergiur dalam kesenangan duniawi. Yang kesenangan duniawi memang mengenakkan, ya kan? Kita bisa ini, bisa itu, ya kan? Nah itu malah kita kalau terlalu keduniawian, akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur. Kan itu. Makanya kan ya lebih kita mengenal diri kita sendiri, karena zaman sekarang itu krisis identitas diri, akhirnya apa, krisis kemanusiaan, ya kan. Wong dosa karepe dhewe, nggak peduli yang itu akanlah merugikan apa buat orang lain atau enggak, yang penting untung. Nah, sekarang kan agak gitu, lo gue dan ya kan, ibaratnya wong Jawa iki wis akeh sifating jangan mau menungso kang ngumbar angkara murka, mung butuh nuruti karep, ya kan, mung butuh nuruti karep, ya kan. Jadi wis ora memberikan sifat yang ninggalake rasa sejati nih. Rasa sejati ini dalam sudah meninggalkan jati dirinya. Jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya kan. Identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya. Makanya kan di dalam sesi jenar yo engson kang jumeneng ana, ya Gusti ingkang jumeneng ana ning jiwa ragaku. Makanya diarani orang Jawa bilang
manunggaling kawulan Gusti. Itu sebenarnya itu. Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Tapi kita rasakan keberadaan Tuhan kan gitu. Dengan cara apa? Kita mengenal jati diri kita sendiri. Bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan. Tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya. Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia. Ya kan? Makanya usake sifat yang jamu kan si seneng ngumbar angkara murka, padha ninggalake rasa sejatine kan ngono. Mung butuh nuruti karep. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Hanya butuh untuk mengumbar karsa itu. Akhirnya apa? Karsa itu mendunia. Ya kan? Dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri. Karena apa? Bangsa ini terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain. Ya kan? Alat transportasi impor, ya kan? Alat komunikasi impor, ajaran impor, apa yang nggak diimpor kan gitu. Tapi keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri nggak hanya ajarannya, alamnya, ajarannya itu juga murni kan gitu. Sekarang gini lah, obat-obatan ya, obat-obatan ya kan, Jawa itu loh ataupun Nusantara ini penuh dengan berbagai jenis tanaman herbal yang mengandung obat-obatan. Nah, tapi kenapa tidak digunakan? Kalau misalkan negara ini kita para petinggi negara memanfaatkan tabib-tabib untuk dikumpulkan menjadi suatu membuat ramuan-ramuan segala penyakit yang ada di dunia ini, seharusnya bisa. Tapi apa? Zaman sekarang sudah ketergantungan dengan bahan kimia. Kenapa di luar negeri membuat obat dengan bahan kimia? Karena di sana nggak ada kelengkapan ramuan herbal dari alam yang kayak ada di sini, gitu. Nah, kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif, gitu loh. Apa-apa serba impor, ya kan? Jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain. Bahwa kita kekayaan alam kita sudah lengkap, nggak kita manfaatkan, malah diekspor, ya kan? Masalah obat-obatan, loh, yang ada di sini nggak ada di luar negeri, ya kan? Tapi orang sekarang mengimpor dari jamu obat-obatan kimia dari negeri lain, contohnya vaksin, tapi racun kan gitu kan. Sebenarnya nggak usah itu pakai kemampuan tradisional herbal di Nusantara ini, kalau mau ya banyak gitu loh. Nggak usah impor mas ya. Nah, seharusnya kayak petinggi-petinggi ini mengumpulkan para tabib Nusantara gitu misalkan. Para tabib-tabib dari Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, jadikan satu. Tabib-tabib ini, negara kita terbebas dari virus kebal semua, ya kan? Orang luar negeri bikin virus apapun lepas, ya kan? Nggak mempan. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Karena apa? Negara kita ini sudah terlalu lama terlarut dalam ketergantungan dengan negara lain, tidak pernah menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini. Kadang-kadang kurang kreatif gitu loh. Apa ya, kok hanya selalu dipikir sana. Nah, jati diri Nusantara ini sudah hilang. Ya kan? Kekayaan sudah diberikan kelimpahan, ya kan? Jenis obat-obatan serba ada, rempah-rempah ada, ya kan? Makanya makanan di luar negeri serba hambar, karena apa? Rempah-rempahnya kosong, nggak kayak di sini. Kalau di sini kan makanan gurih kan gitu kan, renyah, ya kan? Ada rasanya gitu. Loh. Nah, makanya kan dibilang
penduduk atau umat Nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang Nusantara. Tidak hanya dari level sudra, level raja-raja dalam arti petinggi negara ini wis orang gagas itu, nggak peduli dengan jati diri Nusantara. Katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia. Sekarang gini ya, nggak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan Nusantara. Asal usul Nusantara aja dilupakan kok. Nggak usah asal usul diri, asal usul diri aja loh, nggak tahu gimana akan memperbesar Nusantara. Kan sepele, nggak usah kita terlalu berpikir jauh. Karena apa? Kriteria Nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya, begitu juga mengenal jati diri Nusantara berbagai budayanya.